Halo semua, kita akan melanjutkan seri tutorial Cypress, yaitu Cypress Test Runner. Oke, sebelumnya kita akan jalankan terlebih dahulu teman-teman untuk Cypress, di mana untuk menjalankannya, sebelumnya kita sudah melakukan instalasi dan konfigurasi dari Cypress, dan kita jalankan dengan komen node module .bin Cypress open. Oke, kita langsung enter saja. Nah, ini sedang membuka teman-teman dari Cypress. Selanjutnya di sini terdapat end-to-end testing dan komponen testing ya. Oke, jadi kita akan pilih end-to-end testing. Nah, dalam end-to-end testing teman-teman terdapat beberapa konfigurasi. Yang pertama ada Cypress config.js. Nah, seperti ini teman-teman, jadi file ini digunakan untuk melakukan konfigurasi tambahan ya teman-teman ya. Jika nanti ada konfigurasi tambahan atau custom konfigurasi bisa dilakukan di dalam file ini. Selanjutnya ada juga support end-to-end JS. Lalu ada Cypress support command. Selanjutnya ada feature example JSON. Nah, ini contoh isi dari example JSON-nya, ada name, email, dan body. Oke, selanjutnya kita continue. Nah, di sini teman-teman, silahkan pilih web browser yang akan digunakan. Nah, misalnya jika menggunakan Firefox bisa pilih Firefox, Edge, Chrome, dan atau Electron. Di sini saya akan pilih Chrome, teman-teman. Lalu kita klik Start End-to-End Testing in Chrome. Oke. Nah, maka kita akan diarahkan ke dalam tampilan berikut, yaitu dengan port 40853. Nah, di sini teman-teman ada beberapa menu nih. Yang pertama ada speech, ada run, debug, dan setting. Oke, kita ke run dulu. Nah, run ini teman-teman bisa dilihat ketika dikonekkan dengan Cypress Cloud, dan untuk debug juga sama ya. Jadi kita akan menggunakan speech teman-teman, di mana kita akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana Cypress ini bekerja dengan menggunakan test runner. Oke, kita pilih. Nah, di sini secara otomatis ketika kita memilih save tadi ya, maka kita akan lakukan atau mengenerate beberapa folder dan file, dimana untuk foldernya sendiri yaitu Cypress end-to-end, dan selanjutnya ada folder get started dan advanced example. Jadi ini merupakan beberapa contoh penerapan dari Cypress. Nah, jadi jika kita lihat, nah pada folder atau project kita ini secara otomatis sudah dibuatkan teman-teman. Jadi tadi ketika ada dua pilihan teman-temannya, antara satu nih sebelah kiri dan sebelah kanan, tadi kita klik sebelah kiri. Nah, maka dia akan mengenerate ini semua. Jadi ada get started dan advanced example. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Jadi dalam project kita ini sudah terdapat folder baru dengan nama Cypress. Dan selanjutnya ada folder end-to-end yang berisi get started dan advanced example. Nah, ini sama teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan coba masuk dulu teman-teman ke dalam test runner ya. Oke, kita coba klik untuk yang to do. Nah, di mana kita akan diarahkan ke dalam tampilan berikut. Oke.
Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana Cypress itu bekerja. Nah, di sini di dalam contoh Cypress To Do ini kita mempunyai website, teman-teman. Bisa diakses ya. Example cypress.io.todo /todo ya. Nah, ini merupakan aplikasi contoh dari Cypress. Dimana kita ketikkan misalkan T1, oke, masuk, misalkan server coding, oke, masuk ya teman-teman. Misalkan kita klik, ini juga sudah ke select ya teman-teman, terpilih. Nah, item terpilih seperti ini, dan jika di X maka ini juga menghilang. Nah, ini merupakan contoh aplikasi sederhana untuk melakukan pengujian end-to-end testing. Lalu bagaimana penerapannya? Nah, di dalam To Do ini teman-teman, di dalam To Do ini dia sudah menyiapkan script untuk melakukan end-to-end testing. Jika kita running, nah, maka dia secara cepat teman-teman melakukan insert, melakukan select ya teman-teman. Coba perhatikan. Nah, lalu dia juga melakukan hapus seperti ini ya. Jika kita cek tadi tes misalkan, nah dia membuat select lalu hapus seperti itu ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan Cypress jadi secara otomatis. Jadi ketika kita mempunyai aplikasi nih, sudah diupdate aplikasinya. Jika secara manual maka kita harus melakukan testing kembali, pilih dan hapus seperti itu ya secara manual. Dan setiap ada perubahan maka kita harus ditesnya secara manual gitu. Dan itu memakan waktu teman-teman. Nah, jika menggunakan Cypress ini bisa secara otomatis ya. Seperti ini untuk menceknya jadi sangat cepat ya. Oke, selanjutnya di sini ada action. Nah, dalam action sendiri dia mengakses halaman berikut. Nah, jadi untuk action dan untuk yang lainnya teman-teman ada contoh yang lainnya banyak di sini. Nah, kita coba pilih action dulu. Nah, dimana untuk action ini dia melakukan pengetesan, semisal ini memasukkan email, test area dan yang lainnya. Nah, ini masih banyak teman-teman ya yang digunakan. Nah, ini juga ada radio button, checkbox. Oke, coba kita jalankan teman-teman untuk tesnya. Nah, maka secara otomatis teman-teman jika lihat ya, dia menginputkan email, lalu dia melakukan semua komponen, dia diisi, oke, diklik, lalu diselect, radio button dites, berfungsi atau tidak. Oke, ini juga. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Nah, bayangkan fitur yang sebanyak ini ketika kita melakukan tes secara manual, oke, kita katakanlah server coding@gmail.com. Nah, ini tadi disable. Oke, kita harus mengetikkan satu-satu teman-teman. Seperti ini, misalkan full name. Apakah ini berfungsi dengan baik atau tidak gitu ya. Oke, submit tadi. Nah, ini juga buttonnya pastikan sudah bisa melakukan bisa diklik gitu ya dan memunculkan keterangan seperti ini. Oke, ini juga. Ini kanvas, bisa kita klik. Ini sudah sesuai. Ini klik me. Oke. Selanjutnya double klik untuk edit. Nah, ini ada fungsi double klik teman-teman. Jadi dia untuk mengklik harus melakukan double klik ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini untuk right click. Nah, ini harus klik kanan. Nah, baru bisa. Oke. Selanjutnya ini untuk
check ya, check box dan radio button. Oke, ini tentunya harus dipilih salah satu ya. Kalau untuk checkbox kan bisa banyak. Oke, dan ini untuk select teman-teman. Nah, ini pastikan bisa di select. Oke, seperti itu. Untuk horizontal scroll, ini juga tadi dites. Ini untuk vertikal. Nah, seperti ini. Ini untuk keduanya, teman-teman. Ini keduanya ya. Oke. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada boot scroll dan range input. Nah, jika ada perubahan teman-teman dari codingan kita nih, kita tentunya untuk publish ke dalam production, kita harus memastikan nih secara manual bahwa fitur tersebut, fitur yang tadi kita lakukan tes, semua inputan ini harus berjalan sesuai, teman-teman. Nah, jika prosesnya harus diulangi setiap kali ada perubahan, maka itu akan sangat memakan waktu ya. Jadi, ketika menggunakan Cypress ini, kita bisa ulangi pengetesannya. Oke, dia menginputkan secara manual, teman-teman. Dia typing untuk example, lalu disable. Oke. Tuh, dia langsung melakukan ngisi tag, lalu kupon, submit, lalu dia klik, dia lakukan untuk pengujian dari titik-titik. Oke, teman-teman di sini bisa lihat untuk prosesnya di sebelah kiri. Nah, ini melakukan sesuai dengan yang dikerjakan dari Cypress ya, dari bootnya. Oke, dia sedang tahapan melakukan pengecekan dari checkbox. Oke, lalu dia melakukan select item, teman-teman. Oke, ini untuk pengecekan dari scroll. Oke, teman-teman, jadi ini sudah selesai ya. Jadi semua serangkaian fitur tadi yang dimiliki oleh website atau link tadi ini bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya. Dan kita juga dapat melihat, teman-teman, jika di sini terjadi error, maka ini akan muncul misalkan X1 atau 2 ya. Tapi di sini untuk 14 langkah tadi ini semuanya berhasil. Jadi tidak ada error sama sekali ya. Oke, teman-teman. Coba kita buka Cypress Apps. Kita buka dokumentasinya. Oke, selanjutnya di dalam dokumentasi ini dia tadi membahas mengenai speech, teman-teman, yang sudah kita lakukan ya. Selanjutnya di sini juga ada running speech tadi. Oke, ini untuk run. Nah, ini harus terhubung dengan cloud ya. Untuk debug kita lewati, untuk notification, dan ini ada test runner, teman-teman, yang sedang kita bahas ya. Dimana teman-teman tadi kita melihat nih di dalam sebelah kiri. Apa ini bisa di zoom sebentar? Cloud notification. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk test runner, teman-teman, dimana di sebelah kiri ini dinamakan test status menu, yang dimana dia menampilkan banyak tes, teman-teman. Tes dan bagaimana respon ya
dari Cypress itu bekerja, apakah itu berhasil atau tidak. Selanjutnya di sini ada URL preview. Nah, yang dimaksud URL preview itu kita coba lihat. Nah, ini teman-teman. Ini adalah bagian dari URL preview. Nah, selanjutnya ada view port sizing. Nah, ini teman-teman. Oke. Lalu di sini di bawah terdapat comment log. Comment log ya, yang tadi ini log apa saja yang sedang dilakukan tes. Semisal tadi kan tahapannya misalkan sampai submit, maka ini yang di bawahnya itu belum melakukan eksekusi ya teman-teman. Coba kita cek nih. Nah, ini kan masih kotak seperti ini, dia belum melakukan proses masuk ke dalam sini. Oke. Selanjutnya di sini juga ada app preview, yaitu ini aplikasi yang sedang dilakukan uji, teman-teman. Jadi, kita cukup melihatnya saja dan biarkan Cypress melakukan pengujian gitu. Kita tinggal melihat aplikasi yang sedang diujinya itu berjalan ya. Seperti itu. Nah, ini untuk detail dari command log seperti ini, teman-teman. Nah, jika kita buka teman-teman secara detail nih, seperti ini ya, untuk misalkan type nih. Oke, kita biarkan dulu ini selesai dulu ya, supaya bisa membuka untuk lognya. Oke, jadi ini ada test body teman-teman. Jadi informasi secara lengkap mengenai fitur yang sedang dilakukan tes. Oke, teman-teman bisa baca untuk lebih detailnya ya di sini mengenai tadi Cypress app. Oke, apakah ini sudah? Nah, sini sudah teman-teman. Jadi untuk log tadi kita bisa klik saja teman-teman. Misalkan type, nah maka ini dia mengunjungi seperti ini untuk halamannya. Selanjutnya untuk test body-nya dia menampilkan detail informasi yang sedang dilakukan tes. Lalu fokus seperti ini. Blur, misalkan tadi tombol submit untuk form, maka dia menampilkan seperti ini teman-teman. Jadi ini lebih detail ya. Oke, coba kita masuk ke dalam script, ke dalam text editor. Selanjutnya kita perlu menambahkan teman-teman di dalam config. Nanti untuk akan digunakan ya. Sebelum kita menggunakan Cypress ini, kita akan tambahkan sedikit konfigurasi, yaitu konfigurasinya test run. Sebentar, kita coba cek terlebih dahulu. Desktop, oke. Nah, kita tambahkan speech pattern seperti ini teman-teman. Kita bisa copy, kita masukkan di bagian sini. Oke, kita save. Nah, jadi dia mengakses dari folder Cypress, lalu end to end, dan ini bintang. Nanti dia bisa mengakses
di sini, lalu dengan format JS, JSX, TS, TSX, dan fitur, teman-teman. Oke, jika sudah dikonfigurasi, kita close saja. Nah, ini untuk tadi script dari To-Do ya. Jika teman-teman ingin melihat script lengkapnya, seperti ini. Dia melakukan atau membuat ya untuk script dari Cypress. Ini untuk Ads Band, tadi untuk Action. Nah, dia tadi mengunjungi website Command Action dari Cypress dan dia melakukan input email. Nah, untuk input email sendiri dia melakukan get action email, lalu type fake email, dan dia mempunyai value fake@email.com seperti itu. Jadi dia menuliskan secara otomatis untuk emailnya. Dan ini masih banyak lagi ya. Jadi nanti kita akan mencoba mempelajari setiap sintak dari Cypress ini ya. Jadi untuk sekarang ini merupakan sampel yang diberikan dari Cypress, teman-teman. Oke, mungkin sekian teman-teman di dalam tutorial kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Oke, terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.